Kalau untuk saya sih sebenarnya desain itu kan lebih ke problem solving. Jadi kita sebagai desainer ini yang harus problem solve, mengeluarkan solusi apa yang juga secara keseluruhan kelihatan bagus. Selamat siang menjelang sore. Saya berada di Canggu, Bali. Canggu, Bali, keren kan? Nah, di Tak Collab episode kali ini, saya berada di depan sebuah cafe gelato ice cream, yaitu Al Basio. Nah, yang didesain oleh seorang desain interior dari Bali, di mana yang awalnya beliau berkarir dulu di luar negeri, baru memutuskan kembali ke Bali untuk membuka Met, salah satu desain atau perusahaan desainnya dia. Kita sama-sama saksikan obrolan di dalam sambil saya makan es krim. Yuk! Selamat siang, Mbak. Mau ketemu sama Mbak Marcella. Oh, kita tunggu situ aja ya. Sambil pesan es krim boleh ya? Saya pesan Nutella aja, boleh ya? Nah, bisa lihat juga ini semua bahan-bahannya memakai HPL Taco. Memadukan antara motif kayu dengan abu-abu seperti alam batu alam ini. Nah, kenapa menggunakan motif ini? Kami pun juga saya juga tidak tahu. Jadi kita langsung tanyakan saja sama desainernya dari Met, yaitu Mbak Marcella Tandiono, sambil makan es krim di sini. Yuk. Halo Mas Gun. Mbak Marcella. Hai. Hai. Apa kabar Mbak? Baik, baik. Apa kabar? Akhirnya ketemu juga di Bali ya Mbak ya? Iya. Kita ngobrol-ngobrol ya Mbak? Oke. Yuk. Kan saya lihat desainnya ini kebanyakan menggunakan HPL Taco nih. Iya, Dari betul. abu-abu sama kayu nih. Nah, ini konsep desain kafe ini gimana ya? Gimana Mbak? Oke, jadi untuk cafe ini konsepnya sih lebih ke tropical karena kita kan di Bali, apalagi lokasinya di Canggu ya. Jadi makanya kita perpadukan antara motif kayu sama motif semen gitu. Oke. Iya. Ya, makanya keluar desain tropicalnya di cafe inilah intinya. Iya, Emang betul. tujuannya ke situ. Iya. Oke. Saya mau nanya mengenai project-project nih dari Met. Project-project apa aja sih yang sudah pernah dikerjakan selama ini? Oke, untuk project di Bali itu ada cafe ini. Cafe ini? Ya, salah satu project Al pertama. Basio ya? Iya, betul. Oke. Salah satu project pertama saya di Bali. Terus ada juga renovasi hotel. Lalu ada klinik kecantikan. Klinik kecantikan. Terus ada preschool lobby design juga, sama beberapa ini ya rumah pribadi. Selama ini banyak tidak sih project-projectnya dari Mbak Marcella menggunakan HPL Taco atau mungkin produk-produk Taco lainnya Mbak? Oh banyak, ya. Dari HPL, terus flooring juga sih pernah pakai. Flooring pernah pakai? Vinyl berarti ya? Vinyl, iya. Oh, itu memang stok di sini di Bali ini banyak lah ya Mbak? Atau memang ada servis kita yang lebih dari itu? Iya sih, jujur aja salah satu alasan saya selalu referensikan Taco karena support sales-nya bagus ya. Jadi selalu sering dibantu gitu untuk follow up juga cepat. Terus untuk pengiriman juga cepat, sampel juga dibantu gitu. Intinya disupport sama kami. Iya, Oke, betul. thank you Mbak. Bisa ceritain nggak sih sedikit Mbak mengenai background dari terbentuknya Met ini, dari awal mungkin sampai ke terbentuknya Met ini Mbak? Iya, kalau saya sih memang background-nya belajarnya itu interior design. Oh emang pure di kuliahnya juga interior Iya, designer? betul. Oke. Di mana tuh? Di Singapura, di Napa. Singapura. Oh, Ya. oke. Nah, setelah lulus kuliah itu saya join perusahaan di Singapura. Itu kita memang fokusnya di hospitality sama show flat. Jadi kayak rumah contoh gitu, interior. Show flat? Iya. Rumah contoh? Rumah Wah, contoh. itu kalimat baru buat saya tuh. Oke. Iya, gitu. Terus 2017 akhir saya balik ke Bali. Itu mulai terima project-project sendiri. 2019 akhir itu baru
mulai bangun brand Made ini 2019 berarti baru 2 tahun ya, Made ini sudah terbentuk lah. Mbak Marcella, founder dari Made_ID kalau Instagramnya. Nah ini kan baru 2 tahun ya. Iya. Nah itu pasti sudah menemukan sebuah konsep desainnya atau desain stylenya dari Mbak Marcella sendiri. Itu desain stylenya apa sih Mbak? Secara garis besar, desain stylenya itu modern kontemporer. Cuman secara pendekatannya tentunya setiap project itu beda-beda ya. Jadi saya sih selalu cari inspirasi itu dari lokasinya, misalkan kalau nggak, misalkan itu komersil, dari brandingnya sendiri atau dari ownernya. Ya. Lalu kalau untuk saya sih sebenarnya desain itu kan lebih ke problem solving ya. Problem solving, betul. Ya, jadi misalkan owner itu datang ke kita dengan problem apa, layoutnya mungkin kecil atau keperluannya apa. Untuk apa? Ya, budget. Betul. Jadi kita sebagai desainer ini yang harus problem solve, mengeluarkan solusi apa yang juga secara keseluruhan kelihatan bagus gitu. Jadi nggak hanya cuma desain saja, tapi ya, solusi bagi mereka. Iya. Oke. Ini kan di Bali nih, beda mungkin sama kota-kota lain. Nah, tantangan terbesar lah yang Mbak Marcella hadapi sebagai desain interior di Bali itu apa, Mbak? Tantangan terbesar menurut saya material kali ya. Material? Ya, karena kalau di Bali kan tersediaan materialnya itu mungkin lebih ke yang natural-natural. Terus juga dari klien mungkin maunya yang lebih natural juga. Cuman secara konsep jadinya kan kita terbatas ya, lebih dengan stylenya terbatas. Dan juga untuk pemakaian kan kalau misalkan pakai HPL gitu lebih maintenance lebih gampang. Terus secara budget juga lebih bisa masuk ya, gitu. Nanti, ya. Dibanding dengan yang natural, asli, ya, kayu betul. asli, batu, yang lain gitu ya. Iya. Oke, tantangan terberat material. Iya. Oke, Mbak Marcella, thank you for having me here in Gelato Cafe yang chill dan keren ini, Mbak. Sama-sama. Aku boleh pamit? Iya. Oke. Silahkan. Jika ingin melihat project dan update terbaru, silahkan lihat di mana, Mbak? Instagramnya di @matte_id, MATTE_ID. matte_id. Dan pastikan sudah memfollow Instagram Tako di @tako.id untuk melihat project-project yang menggunakan produk Tako, juga informasi-informasi produk Tako, dan yang paling penting ialah episode Tako Lab selanjutnya. Saya Gunadi. Saya Marcella Tandiono. Make the change. Bye.